Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dari kelas PTIK 1B dengan NIM 211223089. Langsung saja kita beranjak ke materi pertama, yaitu sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi, ruang lingkup sistem informasi, peranannya, dan juga klasifikasinya. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dan terintegrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber-sumber data yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi fungsional adalah: yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Yang keempat, sistem informasi manajemen pengendalian produksi. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Karena tujuan dari sistem informasi tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem, diantaranya yaitu 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teknologi, yaitu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik seperti sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi, dan personalia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang dan malam, dan pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contohnya karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Contoh lainnya seperti sistem ATM, bisnis online, e-commerce, radio, teknologi seluler, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu determinasi dan sistem probabilistik, sistem yang berorientasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut dengan sistem deterministik. Social network dan software dari beberapa vendor adalah contoh sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer. Yang dilanjutkan, sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya adalah ramalan cuaca. Dan yang keempat yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Untuk subsistem lainnya, contohnya teknologi telekonversi dan video konversi yang digunakan untuk meeting, diskusi, dan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu peranan sistem informasi. Yang pertama, bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang bisnis. Yang keempat, bidang pendidikan. Yang kelima, bidang sosial. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu teknologi informasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Istilah teknologi sering kali rancau dan istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakaian, dan manajemen. Diulas oleh Turban, McLean, dan Whitherby 1999. Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Namun kalau didasarkan pada definisi sistem informasi, menurut Alter, di depan teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi. Ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat lunak atau software, dan yang kedua yaitu perangkat keras atau seringkali disebut hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi yang mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Hag DKK 2000 membagikan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Teknologi masukan atau input teknologi. Yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Yang keempat yaitu teknologi penyimpanan strong teknologi. Teknologi komunikasi atau telecommunication teknologi. Ada mesin pemproses, processing machine, atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Dan yang terakhir yaitu teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain berkode, scanner, dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang bisa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. Yang kedua yaitu teknologi keluaran supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan informasi. Perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya informasi disajikan dalam monitor, namun kadangkala pemakaian menginginkan informasi yang dicetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, piranti printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini terdapat berbagai piranti yang mendukung penyajian informasi termasuk dalam suara. Yang ketiga yaitu teknologi perangkat lunak. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut program.
Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Pengolahan kata seperti word processor merupakan contoh program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Dan ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data, seperti hard disk, disket, dan zip disk merupakan contoh media untuk menyimpan data. Dan ada juga teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh internet. Dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi komunikasi asli. Dan juga ada mesin pemproses. Mesin pemproses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengaksesuasi program berupa komponen CPU. Dan ada klasifikasi teknologi informasi. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah berdasarkan data atau sinyal masukan yang diolah. Teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Output yang dihasilkan oleh komputer analog, digital, dan hibrid ini dapat berupa data analog, digital, atau keduanya, yaitu analog sekaligus digital. Dan ada klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsinya. Komputer dibagi menjadi dua kategori: komputer dengan tujuan khusus (special purpose computer) dan komputer dengan tujuan umum, yaitu atau general purpose computer. Dan ada yang ketiga, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran atau size. Saat ini ukuran fisik sebuah komputer tidak dapat dijadikan cerminan kapasitas dan kemampuannya. Ukuran komputer mikro bahkan netbook saat ini melebihi kemampuan dan kecepatan komputer mini yang ada pada tahun 70-an. Perbandingan dapat saja dilakukan tetapi sesuai pada masa dan generasi yang sama. Selain bentuk fisik sebuah komputer, kemampuannya dapat diukur dari kapasitas memori, kapasitas penyimpanan atau hard disk, dan kecepatan prosesor yang dimilikinya. Untuk itu, berdasarkan ukuran komputer dapat dibedakan atas komputer super atau superkomputer, komputer besar, large computer, komputer menengah atau medium komputer, komputer kecil atau small komputer, komputer mini atau mini komputer, dan komputer mikro atau mikrokomputer. Semakin besar ukuran komputer, semakin besar pula kapasitas memorinya, kapasitas penyimpanannya, jumlah pemrosesannya. Dan masuk ke dalam peranan teknologi informasi. Sudah sangat jelas jika peranan teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan saat ini. Abdul Qadir dalam buku Pengenalan Teknologi Informasi mengatakan secara garis besar teknologi informasi memiliki peranan. Qadir 2004. Yang pertama, teknologi informasi mengurangi peranan manusia. Hadirnya teknologi informasi dalam segala kelebihannya memang mengurangi peranan manusia, tetapi manusia tetap dibutuhkan. Peran teknologi informasi lebih ke otomatis tugas dan proses. Yang kedua yaitu teknologi informasi menguatkan peran manusia. Dengan adanya teknologi informasi, peran manusia sebagai kuat penyajian, proses, dan pengolahan data dapat lebih cepat dilakukan.
Tak hanya itu, informasi yang dihasilkan juga berkualitas. Dan yang ketiga yaitu teknologi informasi ruasi peran manusia. Sebelum hadirnya teknologi informasi, seluruh pekerjaan dan aktivitas dilakukan oleh manusia. Dengan hadirnya teknologi informasi, menjadikan manusia dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan yang rutin telah dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Perubahan yang membawa dampak positif terdapat perjalanan perusahaan atau organisasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.